Selamat siang Pak Heri, nama saya Dev Kalalo. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh augmented reality terhadap engagement pengunjung museum di Indonesia. Dan ini adalah anggota kelompok kami. Nah, di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Jadi, augmented reality itu atau bisa dikenal dengan AR itu merupakan teknologi yang menggabungkan dunia nyata dengan elemen digital. Nah, di museum ini AR ini tuh punya potensi yang sangat besar ya untuk ningkatin pengalaman pengunjung. Lalu serta penelitian ini tuh juga penting lah untuk mengingat kebutuhan inovasi teknologi di Museum Indonesia gitu. Dan juga untuk menarik lebih banyak pengunjung yang datang. Lalu kita masuk ke tujuan penelitian. Nah, jadi tujuan penelitian ini tuh bertujuan untuk mengkaji dampak AR terhadap keterlibatan pengunjung museum di Indonesia. Nah, jadi kita juga pengen identifikasiin faktor-faktornya nih yang mempengaruhi efektivitas AR dan untuk menganalisis suatu tantangan dalam implementasinya juga. Nah, lalu masuk ke metodologi. Nah, jadi kami ini menggunakan metode Systematic Literature Review atau bisa disingkat SLR. Nah, kami juga menganalisis publikasi dari tahun 2015 hingga 2024 dari berbagai database ilmiah seperti Scopus, Web of Science, dan lainnya. Lalu kami juga menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi yang ketat dalam pemilihan studi. Lalu ada proses seleksi studi. Nah, jadi proses seleksi studi ini tuh punya 4 tahap ya. Jadi tahap pertama itu identifikasi, lalu ada screening, eligibilitas, dan inklusi. Nah, ini tuh memastikan ya, jadi bahwa hanya studi inilah yang paling relevan dan berkualitas yang udah dimasukkan ke analisis kami gitu. Jadi udah terbukti data-datanya sudah akurat. Lalu masuk ke analisis data. Nah, jadi di dalam analisis data itu ini tuh melibatkan sintesis naratif. Nah, sintesis naratif itu untuk mengintegrasikan temuan gitu. Jadi itu intinya untuk mengintegrasikan temuan, lalu juga ada analisis tematik untuk mengidentifikasi satu tema umumnya gitu. Nah, jadi lalu juga ada evaluasi kualitas menggunakan checklist CASP dan ada meta analisis jika memungkinkan metode. Lalu di slide ke-7 tuh ada hasilnya nih. Jadi pengaruh positif AR nih, hasilnya nih apa gitu. Nah, hasil penelitian kita tuh menunjukkan bahwa AR ini tuh punya pengaruh yang positif ya. Lalu AR ini juga meningkatkan keterlibatan pengunjung, motivasi belajar, pemahaman dan pengetahuan, serta kepuasan pengunjung museum juga. Nah, di sini berikut adalah faktor yang mempengaruhi efektivitas AR. Nah, jadi meskipun AR ini bermanfaat, tapi pada tahap implementasi pun kita juga menghadapi beberapa tantangan gitu loh. Karena termasuk biaya yang cukup besar ya untuk membuat AR di suatu museum gitu. Dan juga butuh keterampilan staffnya juga gitu, lalu ketersediaan jaringan yang memadai juga tentunya. Nah, berikut ada tantangan implementasi AR. Nah, jadi dengan kesesuaian tantangannya tadi saya udah jelaskan. Nah, jadi tadi tuh sebelumnya tuh ya faktor yang mengaruhi efektivitas AR itu. Jadi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci. Jadi ada kualitas konten AR, kemudahan pengguna, dan kesesuaian dengan kebutuhan pengunjung. Nah, ini bagi berikut adalah hasil tantangan implementasi AR. Jadi tadi kebalik, sorry. Lalu di sini masuk ke kesesuaian dengan penelitian sebelumnya. Nah, jadi temuan kita itu udah sejalan dengan penelitian sebelumnya gitu. Jadi penelitian yang sebelumnya itu udah dilakukan untuk mendukung penelitian kami gitu. Nah, jadi contohnya itu kami ambil dari Smith dari 2019 ya, tentang menemukan bahwa AR itu meningkatkan interaksi dengan artefak.
Nah, sementara jika kita juga ketemu Kusuma dan Rahayu dari 2021 yang nunjukin bahwa peningkatan minat dan pengalaman siswa untuk belajar ini tuh tinggi juga gitu. Nah, masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhinya juga gitu. Nah, jadi faktor-faktornya itu ya seperti kualitas konten, kemudahan penggunaan, dan kesesuaian dengan kebutuhan pengunjung sangat mempengaruhi efektivitas AR ini. Nah, ini juga sesuai dengan temuan Rahmawati ya dari 2019. Lalu ada implikasi untuk museum. Nah, jadi bagi museum ini tuh penelitian ini tuh menunjukin bahwa AR ini tuh bisa digunain untuk meningkatkan keterlibatan pengunjung, memperkaya pengalaman belajar, dan memberikan pengalaman yang lebih memuaskan juga gitu. Nah, jadi tadi udah implikasi untuk pengunjung, nah sekarang ada implikasi untuk pengembang AR. Nah, pengembang AR ini juga perlu fokus pada pembuatan konten berkualitas tinggi. Lalu juga memastikan nih kemudahan penggunaan dan memenuhi kebutuhan spesifik pengunjung museum juga gitu. Nah, lalu implikasi lebih luas lagi karena tadi kita udah bahas implikasi untuk pelanggan dan untuk pengembang AR. Tadi ya implikasi untuk museumnya sorry dan implikasi untuk pengembang AR. Nah, sekarang kita bahas implikasi yang lebih luas lagi. Nah, secara lebih luas, jadi penelitian ini tuh menunjukin nih bahwa potensi AR ini tuh sebagai alat untuk meningkatkan akses pendidikan dan budaya itu cukup tinggi juga gitu dan bisa gitu. Karena nih museum ini berpotensi menjadi tempat belajar yang lebih interaktif gitu. Jadi mereka pengunjung itu bisa interaktif dengan benda-benda yang di museum, jadi mereka harusnya bisa lebih mengerti juga gitu. Dan ini juga membuka peluang besar bagi pengembangan teknologi AR di sektor budaya. Nah, oke, akhirnya kita sampai di conclusion atau kesimpulan. Jadi kesimpulannya ini tuh AR ini memiliki pengaruh yang positif, yang signifikan juga gitu terhadap keterlibatan pengunjung museum di Indonesia. Nah, terus AR ini juga bisa ningkatin motivasi belajar, pemahaman, dan kepuasan pengunjung. Dan ini tuh bukan bukan hanya anak-anak doang itu yang bisa belajar di museum gitu. Tapi segala umur juga bisa gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dan berikut saya akan mengasih tahukan referensinya. Ya, terima kasih.